Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Dirasa Agama Intensif PAI semester 4. Ini Snu Temanggung. Untuk pertemuan ke-6 ini merupakan pertemuan kedua terakhir sebelum UTS, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cabang ilmu atau cabang hukum syariah yang ketiga. Setelah akidah amaliyah, maka kita akan membahas mengenai akhlak yang ilmunya disebut sebagai tasawuf. Kita akan bahas akhlak dan tasawuf, perspektif dirasah agama intensif. Yang pertama ada sebuah qaul, di mana qaul ini disampaikan oleh kiai saya dulu ketika saya di Jogja, di mana dikatakan bahwasanya akhlakul karimah itu lebih menyelesaikan masalah daripada aturan hukum. Jadi kalau seseorang itu dalam hal masalah apapun di dunia yang berkaitan dengan permasalahan dirinya, permasalahan sosial dengan orang lain, itu sebetulnya akhlakul karimah itu akan lebih menyelesaikan masalah daripada aturan hukum. Hukum di sini maksudnya seperti fikih, aturan hukum positif dan lain sebagainya. Karena dengan akhlak semua terselesaikan tanpa harus ada yang merasa dirugikan dengan akhlakul karimah. Nanti kita akan melihat implementasi dari qaul ini, di mana bahwasannya akhlakul karimah dengan aturan hukum, ya, dengan fikih itu menjadi satu kesatuan yang harus dijalani, tetapi akhlakul karimah harus lebih diutamakan daripada aturan fikih, dengan tanpa meninggalkan hukum-hukum fikih, dengan tanpa meninggalkan syariatnya. Kita lihat dulu gambaran yang lainnya. Yang pertama pendahuluan, bahwasanya tasawuf menempati kedudukan hierarkis yang paling tinggi dalam dirasah agama Islam. Oleh karenanya pemenuhan tasawuf dalam menggunakan dan memiliki akhlakul karimah merupakan indikator dan parameter utama tujuan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ketahui bahwasannya salah satu hadis dikatakan bahwasannya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, bahwasannya diutusnya diriku Rasulullah, bahwasannya hanyalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang karim, akhlak-akhlak yang mulia. Dari situ itu dapat dikatakan bahwasannya akhlak itu menempati hierarkis kedudukan indikator yang paling tinggi. Seseorang dikatakan sebagai sukses dalam menjalankan risalah Rasulullah, menjalankan ajaran Rasul, menjalankan ajaran Islam, itu bukan karena dia sholat tiap hari, bukan karena zakat, bukan karena puasa, bukan karena hal-hal yang bersifat fikih, tapi ketika sudah mampu menempatkan akhlakul karimah dalam perilaku sehari-harinya. Walaupun kita harus akui yang namanya fikih, sholat, zakat, puasa, haji, amaliyah, jual beli, menikah, dan lain sebagainya, itu semuanya fikih dan itu semuanya penting. Jangan lantas berpikir bahwasannya karena akhlakul karimah itu menduduki kedudukan yang paling tinggi, lantas menyatakan bahwasannya fikih nggak penting. Nggak seperti itu. Ibaratnya gini, kalau dalam syariat itu kan ada yang namanya doruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Sesuatu yang kalau kita dalam bahasa kita mudahnya itu ada primer, sekunder, tersier. Orang itu berbicara tentang kedudukan yang tersier, dalam hal ini sebagaimana akhlakul karimah, itu kalau misalnya primer sama sekundernya itu sudah terpenuhi. Orang itu beli mobil mewah, itu kalau rumahnya udah punya, kalau sudah punya sandang papan. Begitu pula dalam tasawuf, dalam akhlak. Orang itu dapat menjalankan akhlak dengan baik kalau fikihnya sudah terpenuhi. Nggak mungkin ada khusyuk kalau nggak sholat, atau enggak zikir kepada Allah. Enggak mungkin ada sabar tanpa adanya perbuatan yang mencerminkan kesabaran tersebut. Enggak mungkin ada enggak mungkin ada roja, khauf kalau misalnya tidak ada kesadaran mengenai tidak ada perbuatan yang melingkupinya. Artinya akhlak itu akan muncul setelah adanya fikih. Berarti walaupun akhlak itu menempati kedudukan yang tertinggi, akhlak baru akan terwujud kalau sudah menjalankan amaliyah atau fikih itu sendiri. Yang pertama tasawuf dan hukum fikih, di mana ini kaitannya fikih dan hukum formal, ya. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya
Fikih amaliyah itu adalah segala sesuatu yang diperbuat. Ilmunya disebut fikih, perbuatannya disebut amaliyah. Di mana tasawuf ini memiliki perspektif yang sangat berlawanan dengan hukum formal. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan subjek tasawuf adalah seorang yang menempatkan dirinya dalam hubbullah, cinta kepada Allah, sedangkan hukum formal subjeknya adalah mukallaf yang terbebani hukum yang sangat materialis. Jadi mudahnya, kalau kita berbicara tentang suatu masalah dipandang dari sisi fikih, dipandang dari sisi tasawuf, itu semuanya pasti akan berlawanan. Contoh yang paling mudah, ketika kita berbicara sholat. Dalam sholat itu ada yang namanya sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Ada juga sholat yang diharamkan. Nanti Anda bisa pelajari sendiri kapan sholat itu diharamkan. Nggak boleh sholat itu ketika misalnya terbenam matahari. Sholat ketika matahari di atas ufuk, di atas kepala, atau ketika istiwa, itu nggak boleh. Adanya sholat yang diharamkan, ada sholat yang disunahkan, ada sholat yang diwajibkan. Dan kita tahu yang namanya wajib itu kalau nggak dilakukan itu mendapat dosa. Ada pembebanan di situ. Jadi dalam perspektif fikih, yang namanya sholat itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada mukallaf, orang yang dibebani hukum. Tapi kalau dalam perspektif tasawuf, yang namanya sholat itu adalah wujud manifestasi kecintaan umat, kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau dia nggak sholat, dia nggak mau. Dia harus sholat. Saya pokoknya harus sholat. Kalau nggak sholat, saya nggak mau, karena itulah cara saya untuk mencintai Tuhan saya. Seperti itu. Jadi sama sekali nggak ada beban. Itu kalau perspektif tasawuf. Kalau perspektif dari fikih, sebaliknya akan ada semacam kayak pembebanan hukum. Kalau nggak dilakukan nanti mendapatkan sanksi dan lain sebagainya. Begitu pula kalau dilakukan dalam perspektif fikih ya, kalau dilakukan akan mendapat pahala. Artinya ada sisi materialisme, ada sisi materialistis dalam hal fikih. Karena fikih itu memang arahnya itu menuju kepada kalau dilakukan itu mendapatkan ganjaran, kalau ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Yang selanjutnya kita berbicara mengenai al-murid. Kalau di dalam tasawuf, di dalam fikih ya, di dalam fikih itu kan objek yang dijadikan kajian atau orangnya itu disebut mukallaf, orang yang terbebani. Tapi kalau di dalam tasawuf ada yang namanya al-murid. Al-murid itu apa? Subjek utama dalam tasawuf adalah al-murid itu orang-orang yang menginginkan wusul kepada Allah, menginginkan adanya kasaf atau tersingkapnya hijab-hijab antara dia dengan Tuhannya. Sudut pandang seorang al-murid itu meletakkan kecintaan kepada Allah sebagai dasar pembenaran, bukan menggunakan ukuran materi. Jadi yang menjadi dasar benar atau salah itu adalah kecintaan dia kepada Allah, bukan pada materinya. Contohnya misalnya gini, kalau dalam sudut pandang al-murid, itu boleh jadi yang namanya sholat itu yang terpenting khusyuknya, bukan mengenai syarat rukunnya, walaupun tetap melaksanakan syarat rukun. Tapi titik ukuran utama itu adalah khusyuknya. Makanya kita mungkin dulu ketika ngaji itu pernah mendengar, kalau kita sedang belajar fikih, yang namanya sholat itu yang penting rukunnya terpenuhi, syarat rukunnya terpenuhi, menghadap kiblat, pakai pakaian, menutup aurat, lalu wudhu dan lain sebagainya. Rukunnya dijalankan mulai dari Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau dalam sudut pandang al-murid, kecintaan pada Allah lah itu yang terpenting. Artinya apa? Khusyuk, fokus, menghamba kepada Allah, itulah yang menjadi ukuran utama sholat itu sah atau tidak. Jadi kalau dalam ukuran al-murid, sholat itu nggak sah kalau nggak khusyuk. Tapi kalau dalam sudut pandang fuqaha, sudut pandang ahli fikih, yang namanya sholat itu nggak sah kalau nggak wudhu, nggak sah kalau nggak ngadep kiblat, nggak sah kalau misalnya nggak membaca Fatihah dan seterusnya. Jadi ini ada semacam kayak, sebetulnya mungkin bukan berlawanan sih, tapi sudut pandang, perspektif yang sangat berbeda antara fikih dengan tasawuf, antara al-murid dengan mukallaf. Mukallaf itu subjek dalam hal fikih, kalau al-murid itu subjek dalam hal tasawuf.
Dalam praktiknya sudut pandang al-murid akan sering bertolak belakang dengan sudut pandang al-mukallaf, ya, karena memang sangat berbeda sudut pandang mukallaf dengan al-murid. Itu perspektif yang sangat berbeda. Yang selanjutnya adalah tingkatan manusia dalam pengenalan Tuhannya, pengenalan Allah. Dalam sudut pandang tasawuf itu ada 3 minimalnya, ada minimal 3 tingkatan manusia. Yang pertama dikenal sebagai syariat, yang orangnya itu disebut al-ubad. Yang kedua ada hakikat, ada al-arif billah. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya torekot, ya. Jadi ada syariat, torekot, hakikat, sama ma'rifat. Tapi 3 ini untuk menggambarkan gambaran besarnya. Kita gambaran besarnya aja. Ada syariat, hakikat, ma'rifat, atau al-arif billah. Di mana syariat itu orangnya disebut ubad. Kalau hakikat orangnya disebut sebagai al-murid. Kalau al-arif billah itu orangnya disebut al-murad atau al-arif billah. Kalau dalam ini ma'rifat, ya, dalam tingkatan ma'rifat orangnya itu disebut sebagai al-arif, ya. Orangnya disebut al-arif. Dalam hal syariat orangnya disebut sebagai ubad atau ahli ibadah, tingkatan terendah dengan fokus utama pada Allah dengan balasan surga dan menghindarkan diri dari siksa neraka. Dan ini adalah tingkatan yang kebanyakan manusia ada di sini. Walaupun tingkatan ubad ini juga sangat sulit sekali. Jadi mudahnya gini, dalam tasawuf, ubad itu adalah tingkatan terendah. Orang yang setiap hari ibadah, ahli ibadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, lalu misalnya melaksanakan zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain sebagainya, sunnah, bahkan meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang makruh, jelas meninggalkan perkara yang haram, seperti itu adalah tingkatan yang paling rendah. Jadi tingkatan fikih, orang-orang yang menjalankan perintah fikih secara total, yang dikenal sebagai ahli ibadah atau al-ubad, itu adalah tingkatan terendah dalam hierarkis menurut orang-orang tasawuf. Karena mereka itu masih ada pamrihnya. Mereka menyembah kepada Allah karena menginginkan surga, tidak ingin mendapatkan neraka. Makanya dulu pernah ada kisah tentang Robiah al-Adawiyah. Dia membawa korek api sama ember berisi air. Ketika ditanya, kamu mau ngapain dengan korek dan juga air itu? Dengan korek ini saya ingin membakar surga. Dengan air ini saya ingin memadamkan neraka. Agar tidak ada lagi orang yang menyembah kekasihku yaitu Allah karena menginginkan surga. Agar tidak ada lagi orang yang menyembah atau menghamba kepada kekasihku yaitu Allah karena takut kepada neraka. Itu Robiah al-Adawiyah ini adalah kisah atau seseorang yang memang sufi, Ba'dul Ma'arif atau Al-Arif juga. Beliau adalah orang yang ma'rifat kepada Allah, yang dia sangat tidak suka dengan orang-orang yang pamrih, yang menyembah atau menghamba kepada Allah karena balasan surga ataupun neraka. Karena itu adalah tingkatan yang terendah menurut orang-orang tasawuf. Tapi walaupun al-ubad ini adalah tingkatan terendah, kalau dalam level orang awam seperti kita, seperti saya, al-ubad ini sendiri adalah tingkatan yang sulit untuk dicapai. Tingkatan terendah dalam tasawuf itu tingkatan yang sulit dicapai oleh orang awam seperti saya. Ya, jadi al-ubad yang sangat rendah tingkatannya, ini saja sudah sangat sulit mencapainya. Karena al-ubad ini dia ada pamrih. Ibadah karena ingin pahala, karena ingin terhindar dari neraka. Yang selanjutnya adalah tingkatan hakikat, yang orangnya kita kenal tadi sebagai al-murid, yang berjalan salik, seorang berjalan salik yang mengharap wusul kepada Allah dengan dasar cinta al-hubbullah atau al-muhibbin, namanya sebagai al-muhibbin. Al-muhibbin atau dengan dasar kecintaan kepada Allah menjalankan segala sesuatu. Sholat karena memang dia butuh untuk bertemu dengan kekasihnya. Puasa karena memang ketundukan kepada kekasihnya. Pokoknya nggak ada lagi pamrih mau dapat surga atau neraka, wis karepmu, aku nggak peduli. Mau dapat surga atau neraka saya nggak peduli. Yang penting saya bisa mendekat kepada kekasihku. Saya bisa menghamba. Sebagaimana tugas dari seorang hamba adalah menyembah dan seterusnya. Jadi
Yang penting itu kecintaan dia. Tidak lagi berpikir tentang dia mau surga atau neraka, itu nggak masalah. Bahkan ada kisah sufi yang menyatakan, saya kalau misalnya daripada saya masuk surga tapi saya tidak mendapatkan cinta dari Tuhanku, mending saya masuk neraka tapi Allah ridho padaku. Ada yang seperti itu. Saking tingginya kecintaan dia kepada Tuhannya. Jadi dia nggak mempeduli lagi tentang surga dan neraka. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari al-ubad, lebih tinggi dari syariat. Lalu ada lagi tingkatan yang tertinggi yaitu al-arif billah. Al-arif billah atau tingkatan ma'rifat namanya. Tingkatan ma'rifat, di mana tingkatan ini dikatakan sebagai al-murad. Kalau al-murid itu adalah dari kata aroda yuridu ya. Aroda itu menginginkan. Al-murid adalah orang yang menginginkan. Kalau al-murad orang yang dikehendaki atau orang yang diinginkan. Jadi tingkatan al-arif ini dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Kalau al-murid dia menghendaki, orang yang ini menghendaki. Saya pokoknya pengen menjadi orang yang dicintai, saya ingin dicintai oleh Allah. Tapi kalau al-murad, dia itu sudah dicintai oleh Allah, dikehendaki. Siapakah al-murad ini? Al-murad ini ada waliullah, aulia, lalu ada nabi, ada rasul, dan lain sebagainya. Itulah al-murad. Seorang yang sudah pada tahap dikehendaki Allah menjadi kekasihnya, yaitu wali Allah. Jadi dikehendaki. Kalau al-murid itu masih berjalan agar dia dengan dasar kecintaan. Kalau al-murad dia mendasarkan kecintaan. Tetapi al-murad ini dia sudah dikehendaki oleh Allah. Itulah perbedaan antara al-murid dengan al-murad. Lebih tinggi lagi karena ini yang Allah lah yang menghendaki untuk dia berada di jalan Allah. Kalau al-murid itu dia menghendaki, dia sendiri yang menghendaki untuk bersama Allah dengan dasar kecintaan. Dan al-arif ini dia sudah meniadakan dirinya. Dia sudah kayak semacam, wah pokoknya saya itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya wujud Allah, saya itu nggak ada, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, mengapa orang harus bertasawuf? Menurut Ba'dul Ma'arifin, sifat manusia diibaratkan duri yang tersebar pada lahan yang merupakan jalan menuju usul pertemuan kembali kepada Allah. Duri adalah suatu yang kecil, tersembunyi, dan menjadi penghalang perjalanan. Analogi diri memberikan isyarat bahwasanya sifat manusia yang tabiat, tamak, takabur, hubud dunia, dan lain sebagainya yang merupakan sifat tabiat hanya bisa dibersihkan melalui proses diri yang telaten, lama, sungguh-sungguh. Jadi tasawuf itu ibaratnya sebagaimana membersihkan duri di jalan, yang duri itu merupakan ibarat dari sifat manusia. Karena durinya itu sangat kecil, nggak terlihat, dan harus itu jumlahnya banyak, maka harus telaten membersihkannya. Dan ketelatenan terkait dengan tasawuf ini harus dilatih. Makanya orang yang namanya belajar tasawuf itu berbeda dengan fikih. Fikih itu kan kalau udah paham selesai. Kita udah paham fikih tentang sholat, fikih sholat. Rukunnya ini, sunnahnya ini, yang nggak boleh seperti ini. Dijalankan, selesai, sah sholatnya secara fikih. Tapi kalau yang namanya khusyuk, orang nggak bisa membaca buku tentang khusyuk sholat, lalu tiba-tiba ketika dia sholatnya udah jadi khusyuk, nggak bisa. Orang membaca buku tentang sabar, belajar tentang sabar, tapi dia nggak pernah praktek tentang sabar, nggak akan bisa. Karena yang namanya tasawuf itu adalah sebagaimana dia membersihkan duri, praktik secara langsung. Nggak mungkin seorang membaca buku yang judulnya itu syukur, gitu ya, membaca buku tentang syukur. Lalu dia membaca terus-menerus sampai khatam. Terus setelah khatam bukunya dia sudah menjadi orang yang bersyukur. Nggak bisa. Syukur itu dilatih, bukan dihafalkan. Berbeda dengan fikih. Walaupun belajar tasawuf dengan membaca buku, dengan belajar dari ustadz, dari kiai, dan seterusnya, itu bisa menjadi sarana, bisa menjadi jalan agar lebih mudah dalam mempraktekkan tasawuf. Tetapi sekali lagi, tasawuf itu harus praktek secara langsung. Makanya nggak pernah ada orang, kita itu nggak boleh sama sekali karena sudah belajar lama mungkin di sekolah, atau di kuliah, atau di pondok pesantren, atau dimanapun, ketika udah belajar dengan banyak hal, lalu kita katakan kita lebih pintar daripada orang tua, lebih pintar daripada orang yang nggak pernah sekolah. Nggak bisa seperti itu, karena kalau kita berbicara akhlak tasawuf,
tentang kesabaran, syukur, tentang optimisme, tentang bagaimana untuk realistis, bagaimana untuk rendah hati, bagaimana dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu nggak bisa dipelajari dengan hanya teks, dengan hanya membaca, dengan hanya belajar ceramah, dengan hanya mempelajari video YouTube seperti ini, nggak bisa. Tapi tasawuf harus dilatih. Tasawuf sebagai ilmu tentang segala tabiat manusia mencoba memberi panduan awal membersihkan duri-duri tersebut. Adapun belajar tasawuf dengan menggunakan buku, dengan belajar seperti ini, dengan belajar di kelas, di kuliah, di sekolah, itu menjadi jalan awal untuk belajar. Ya, semoga dengan mempelajari ini Anda, kita semua, saya pribadi itu memiliki ghiroh, keinginan yang kuat untuk belajar mempraktekkan tasawuf itu sendiri. Coba kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tasawuf. Jadi objek dari tasawuf itu kan ilmu tentang tabiat manusia. Maka banyak sekali objek dalam tasawuf. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih. Ikhlas dianalogikan sebagai ruh dan jasad manusia. Jadi kalau kita anggap manusia itu sebagai insan itu kan dia adalah bentuknya itu kan dia isim yang tasniyah ya. Isim tasniyah itu isim yang isinya itu berarti dua. Dua artinya apa? Ada jasad, ada ruh. Jadi kalau kita ibaratkan manusia sebagai jasad dan ruh, amal atau perbuatannya itu adalah jasadnya, sedangkan ruhnya itu ikhlasnya. Artinya kalau manusia itu enggak ikhlas itu bagai jasad tanpa ruh, ya mati. Tapi kalau misalnya orang itu hanya ikhlas tapi tanpa adanya perbuatan, ya sama aja ruh nggak punya jasad, ya nggak hidup juga. Jadi dua-duanya ini saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Macam-macam ikhlas, ikhlasul ubad, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ini sesuai dengan tingkatan yang tadi ya. Ikhlasul ubad itu apa? Ikhlas dari para ahli ibadah, yaitu ahli ibadah mencapai tahap ikhlas ketika seorang ahli ibadah itu hanya karena Allah dengan balasan pahala. Jadi ibadahnya itu sudah karena Allah, tapi masih ada rasa yang penting dapat ganjaran dari Allah, yang penting saya dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi itu juga termasuk ikhlas. Itu ikhlas yang bagus juga. Itu ikhlas bahkan untuk kita pribadi. Yang namanya ikhlasul ubad ini ikhlas yang sulit untuk dicapai. Karena kadang ikhlasnya kita itu lebih rendah dari ini. Misalnya melakukan ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain, itu kan lebih parah daripada ikhlasul ubad. Walaupun ikhlasul ubad adalah ikhlas dengan tingkatan yang paling rendah. Lalu ada ikhlasul muhibbin, yaitu ikhlasnya al-murid yang beramal dengan maksud hanya untuk mengagungkan Allah atas dasar cinta. Jadi ikhlasul muhibbin itu atas dasar cinta, pengen hanya mengagungkan Allah. Kalau ikhlasul arifin gimana? Ikhlasnya al-marifat memiliki maksud yang sama dengan ikhlasul muhibbin, namun ditambah dengan kesadaran bahwasannya yang menggerakkan dirinya adalah Allah. Artinya apa? Dia sholat misalnya. Sholat itu dasar-dasarnya itu ya karena cinta, karena pengen mengagungkan Allah. Nggak lagi peduli dia mau dapat surga atau mendapatkan neraka, itu nggak peduli. Tapi ditambah, kalau orang yang makrifat ditambah lagi, saya sholat ini pun yang menggerakkan adalah Tuhan saya. Jadi kesadarannya itu sudah lebih tinggi lagi. Kalau ikhlasul arifin, saya sholat ini ya sholatnya itu karena Allah menggerakkan saya. Jadi seakan-akan sudah dirinya itu udah nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Satu-satunya zat yang wajibul wujud, zat yang wujudnya itu hakiki itu hanya Allah. Saya hanya digerakkan oleh Allah. Itu kalau ikhlasul arifin sudah seperti itu. Artinya dirinya sudah tidak ada, sudah meniadakan dirinya. Lalu doa. Pembahasan mengenai doa ini berkaitan dengan tasawuf juga. Kenapa? Karena dalam perspektif al-murid, dalam perspektif orang yang menginginkan Allah atas dasar cinta, tugas seorang kekasih itu hanyalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kekasihnya, menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, menuntut hak melalui doa adalah tercela. Jadi kalau dalam sudut pandang orang al-murid, ya, muhibbin, yang namanya meminta kepada Allah itu adalah tindakan tercela. Kalau memintanya itu atas dasar yang tadi, sesuatu yang terbaik kepada kasihnya, menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, menuntut hak, ya. Jadi seakan-akan dia menuntut, ya Allah, saya itu mbok tolong dikasih kan
Allah sudah janji kalau kalau saya itu akan mendapatkan jodoh, mbok tolong jodoh saya didekatkan, misalnya seperti itu. Itu menuntut. Itu kalau dalam sudut pandang al-muhibbin itu perbuatan yang tercela. Kenapa demikian? Karena dalam sudut pandang ini, al-murid memiliki kesadaran bahwasanya Allah mengetahui apa yang dia butuhkan. Kalau sudah al-murid, dia itu tahu, Allah itu udah tahu saya itu butuh apa. Ngapain saya berdoa? Meminta kepada Allah yang seperti itu nggak perlu seseorang itu meminta. Karena apa? Pada dasarnya sejatinya adalah tata krama dan kepatuhan kepada Allah. Jadi kalau misalnya seseorang itu kok meminta kepada Allah dengan cara yang karena meminta menuntut tadi, itu seakan-akan dia curiga. Jangan-jangan Allah nggak tahu apa yang saya butuhkan. Allah itu kan tahu. Jadi ini yang paradoks ya. Kita katakan paradoks. Paradoksnya gini. Kita dianjurkan atau diperintah untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tapi di sisi lain, kalau kita berdoanya itu hanya saklek berdoa menuntut kepada Allah, ya Allah saya mau diberikan ini. Itu seakan-akan kita itu curiga kalau Allah itu nggak tahu apa yang kita butuhkan. Padahal Allah itu jelas-jelas tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, mengapa kita masih menuntut kepada Allah? Ya Allah, saya itu nggak punya ini. Allah udah tahu tentang itu, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dalam sudut pandang al-murid, berdoa seperti itu adalah tindakan yang tercela. Tapi kalau dalam sudut pandang fikih, ya itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Dalam sudut pandang fikih. Dalam sudut pandang, al-murid, tasawuf, itu tindakan yang tercela. Jadi yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah berdoa ya tetap berdoa, meminta tetap meminta. Tapi harus ada kesadaran. Allah itu sebetulnya udah tahu masalah saya, Allah itu tahu apa yang saya butuhkan. Adapun saya masih berdoa ini sebagai wujud kepatuhan saya kepada Allah karena Allah memerintahkan saya untuk berdoa, bukan karena saya menuntut kepada Allah. Tapi atas dasar kesadaran kalau Allah itu memang menyuruh saya untuk berdoa, maka saya itu berdoa. Dan doa ini wujud bahwasanya saya itu hanya bisa menghamba. Saya hanya bisa untuk mengawulo bahasanya. Saya hanya bisa menghamba, meminta kepada Allah. Saya itu tidak mampu. Nah, doa ini wujud ketidakmampuan saya. Seperti itu. Lalu tawadu. Subjek atau objek kajian tasawuf yang lain adalah tawadu atau merasa sebagai yang perlu introspeksi, merasa sebagai yang perlu memperbaiki diri, merasa sebagai yang salah, bukan merasa sebagai yang benar. Mencari apa yang benar lalu menganggap sesuatu sebagai yang benar itu merupakan kewajiban secara fikih. Jadi kita itu harus secara fikih ya, secara fikih itu kita harus mencari apa yang benar menurut kita. Cari apa yang benar. Oh yang benar itu agama Islam. Oh yang benar itu harus sholat. Oh yang benar itu harus puasa. Oh yang benar itu yang namanya memberi itu seperti ini. Oh yang namanya benar itu seperti ini. Kalau dalam kondisi seperti ini dengan tetangga yang benar itu seperti ini. Itu adalah sesuatu yang benar, mencari sesuatu yang benar lalu menganggap itu sebagai yang benar. Dan itu hal yang sah dan benar. Itu boleh-boleh saja secara fikih seperti itu. Namun merasa benar adalah tercela secara tasawuf. Tapi setelah menemukan sesuatu yang benar, jangan sampai menganggap diri sebagai yang paling benar. Menganggap diri sudah benar, nah itu yang nggak boleh. Tapi mencari sesuatu yang benar itu kewajiban, tapi menganggap sebagai yang benar itu adalah sesuatu yang nggak boleh. Karena itu tercela secara tasawuf. Karena itu artinya dia sudah menganggap diri, sudah tidak perlu merasa introspeksi. Mencari kesalahan diri bukan melihat kelebihan dan jasa yang telah dilakukan. Sebagaimana kita tahu ya, tabiat manusia itu menjadi pengacara untuk dirinya sendiri, menjadi jaksa penuntut untuk orang lain. Padahal harusnya dibalik. Kalau untuk dirinya sendiri itu selalu mengkoreksi, kalau untuk melihat orang lain selalu melihat apa yang baik dari orang lain. Itu yang terbaik itu seperti itu. Tapi rata-rata orang itu kan kebalikannya. Melihat kesalahan orang lain, melihat kebaikan diri sendiri. Padahal harusnya kalau mau produktif itu dibalik. Melihat kebaikan orang lain sehingga kita itu berlomba-lomba untuk tidak kalah dengan orang lain dalam hal kebaikan. Lalu melihat kesalahan diri sendiri agar selalu introspeksi. Jadi dari sini aja sudah terlihat ya bahwasanya memang sudut pandang tasawuf sama fikih itu selalu bertolak belakang. Bukan bertolak belakang sih, apa tadi? Antara tasawuf dengan fikih itu selalu memiliki perspektif yang sangat berbeda. Qanaah, ya, merasa cukup.
Merasa cukup yang dalam bahasa Jawanya itu sugih tanpa bondo ya. Merasa kaya, kaya tanpa adanya harta itu namanya qanaah. Dalam perspektif tasawuf, fakir adalah orang yang merasa butuh, tidak merasa cukup. Qanaah merupakan perwujudan keridhaan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, zat yang maha tidak butuh. Jadi kalau dalam hal tasawuf yang namanya kaya, merasa kaya itu adalah orang yang paling merasa cukup. Bukan orang yang mempunyai banyak harta. Kalau dalam perspektif hukum positif, perspektif materialisme, yang namanya kaya itu kan karena punya banyak harta, punya banyak rumah, punya banyak mobil, punya banyak materi lah intinya. Yang fakir itu adalah orang yang nggak punya uang, nggak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Itu kalau secara materialisme, hukum positif. Tapi kalau dalam hal tasawuf, sebaliknya nggak seperti itu. Yang namanya kaya itu dia nggak berkaitan dengan harta, dengan materi. Kaya itu adalah ketika dia merasa cukup dengan apa yang dia punyai saat itu. Nggak lagi merasa kurang. Jadi kalau dalam sudut pandang qanaah, dalam sudut pandang tasawuf, orang yang dia itu nggak punya apa-apa, bahkan makan saja itu sulit ibaratnya, tapi dia merasa cukup lalu bersyukur. Itu udah orang yang paling kaya dalam tasawuf itu yang seperti itu. Sedangkan kebalikannya, orang yang dia itu punya mobil yang banyak, rumah banyak, harta berlimpah, investasi di mana-mana, tabungan sangat melimpah, tapi dia nggak pernah merasa cukup. Wah, segini ini kurang ini, wah ini kurang ini segini. Saya harus nambah lagi. Wah nggak bisa, harus saya kalau hanya seperti ini saya masih kurang, maka saya harus korupsi. Orang yang seperti itu dikenal sebagai orang yang sangat fakir, yang sangat miskin. Karena fakir dalam sudut pandang tasawuf itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Itulah fakir. Jadi walaupun punya banyak materi tapi selalu merasa kurang, itu dikatakan sebagai orang yang fakir dalam sudut pandang tasawuf. Yang selanjutnya tentang syabar dan syukur. Bala, ujian dalam terminologi Al-Quran terbagi menjadi ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, yang merupakan analogi dari nikmat dan susah, sakit dan sehat, hidup dan mati, semuanya itu sebagai ujian. Jadi artinya apa? Artinya baik sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang menyulitkan, dua-duanya itu ujian. Dan ujian-ujian ini itu kadang penyikapannya berbeda. Kalau seseorang diberikan sesuatu yang menyenangkan, maka ujiannya itu adalah syukur. Orang diberi rezeki, orang diberi makan, orang diberi kesehatan, itu juga ujian, itu ujian. Tapi apakah dia bisa lolos atau enggak, ya tergantung dia orangnya itu syukur atau enggak setelah itu. Jadi cara menanggapi ujian berbentuk kenikmatan adalah dengan cara syukur. Adapun sebaliknya, ujian yang dalam bentuk kesusahan, rasa sakit, ditinggal oleh orang yang dicintai, ujian dalam bentuk kesusahan, nggak punya harta, dan lain sebagainya. Itu cara menanggapinya dengan cara sabar. Jadi sabar itu adalah ketika dalam kondisi kesusahan, syukur adalah ketika dalam kondisi kenikmatan. Tapi seperti apapun, dua-duanya ini semuanya susah. Syukur itu sulit dilakukan, sabar juga sulit dilakukan. Semuanya nggak mudah. Artinya apa? Nggak ada jaminan orang itu ketika diberi harta, dia akan lulus ujian. Karena banyak orang yang diberi harta dia nggak syukur. Sebaliknya, nggak ada jaminan orang yang diberi ujian kesusahan dia juga akan lulus ujian. Karena nggak semua orang yang diberi ujian kesusahan dia akan sabar. Syukur merupakan sikap tasawuf menghadapi kenikmatan, namun sabar dan syukur pada hakikatnya dilakukan bersamaan. Jadi sabar sama syukur itu kalau bisa itu secara integritas. Yang paling baik bagaimana? Yang paling baik kalau bisa ketika mendapatkan ujian kenikmatan, kan tentu saja harus bersyukur, tapi juga harus bersabar. Karena yang namanya ujian kenikmatan itu sesuatu yang harus disabari juga.
Kalau nggak sabar nanti bisa menjadi orang yang israf, orang yang boros dan lain sebagainya. Ujian dalam bentuk kesusahan itu selain harus sabar juga harus syukur. Jadi setelah bersabar, menerima segala sesuatu, pasrah dengan apa yang mendapatkan walaupun sulit sekali, itu tetap harus diiringi dengan rasa syukur. Syukur alhamdulillah dalam kondisi seperti ini saya kok masih bisa bersyukur. Saya kok masih bisa sabar, syukur alhamdulillah. Jadi syukur itu dan sabar itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Kalau menurut Ustadz saya, dulu waktu di pesantren, itu mengatakan demikian. Jadi, kalau orang dalam kondisi nikmat, itu baiknya itu dia bersyukur. Kalau orang sedang ditimpa bencana, sedang ditimpa kesusahan, itu kalau bisa sabar. Harusnya dia sabar. Tapi akan lebih baik dalam kondisi nikmat maupun susah, orang tersebut mampu untuk bersyukur. Itu yang paling baik. Oke, saya kira itu untuk penjelasan tentang tasawuf ya. Walaupun masih ada banyak lagi kajian tentang tasawuf ini ya. Masih ada tentang rojak dan khauf. Masih ada tentang yang namanya ada ketakabur, ada tamak, ada menerima, ada pasrah, ada tawakal. Masih banyak sebetulnya. Jadi pada intinya yang namanya objek tasawuf itu segala sesuatu yang dibahas yang merupakan ilmu pergerakan hati. Di mana hati itu bergerak sehingga memunculkan sabar, ikhlas, syukur, tasana, lalu tawakal, tawaduk, dan lain sebagainya. Itulah objek tasawuf. Jadi dalam hal ini saya minta Anda untuk menceritakan salah satu kisah dari seorang tokoh. Silakan Anda pilih siapa aja. Di sini saya berikan beberapa contoh yang mungkin Anda bisa gali. Mungkin Robiah Adawiyah, Abu Nawas. Abu Nawas itu bisa nama lainnya sebetulnya nama bekennya atau nama trennya itu Abu Nawas ya. Abu Nawas itu kan dikenal sebagai tokoh yang nyentrik, yang aneh, yang lucu gitu. Padahal Abu Nawas itu adalah orang sufi dia. Dia sufi sekali. Sangat tasawuf sekali. Yang sebetulnya kalau dari sisi sigot atau bentuk kata itu yang benar itu Abu Nawas. Imam Al-Ghazali, Imam Busiri, Imam Al-Junaid, Hasan Al-Basri, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya saja. Anda coba cari salah satunya atau Anda punya tokoh yang lain selain ini juga terserah. Jadi silahkan Anda gali salah satu kisah dari tokoh sufi. Ceritakan dalam Microsoft Word. Dengan tulisan Anda, jangan copy paste ya. Jadi Anda boleh membaca di mana, lalu silahkan Anda berikan, tuangkan kisah seorang sufi tersebut dalam sebuah teks Microsoft Word, lalu Anda kumpulkan di Google Form. Ini bukan tugas 3 ya, ini tugasnya salah ini. Ini tugas ke-6. Nah, jadi ini sebagai tugas 6, silahkan kerjakan tasawuf. Tugas tasawuf mengenai akhlak tentang kisah tokoh-tokoh sufi. Ambil salah satu, ceritakan perjalanan salah satu tokoh tersebut. Atau Anda pilih sendiri tokohnya juga nggak apa-apa. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini tentang dirasa agama intensif mengenai akhlak dan tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.